Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia dengan NIM 2112306040 dari kelompok 6 yang beranggotakan Andi Garis Fadillah dengan NIM 2112306042. Di sini saya akan menjelaskan apa itu aplikasi bisnis. Langsung saja, yang pertama, apa itu internet? Jadi, internet adalah jaringan terbesar yang menghubungkan jutaan komputer yang tersebar di seluruh penjuru dunia dan tak terlihat pada satu organisasi apapun. Bisa dilihat pada gambar. Di situ ada simulasi internet yang digunakan oleh semua platform komputer maupun sistem operasi. Di situ ada Mac OS, Windows, Unix, dan Linux. Selanjutnya, protokol, IP, address, dan domain. Protokol ini mensyaratkan bahwa setiap komputer di dalam jaringan internet harus memiliki identitas unik yang dinamakan nomor atau alamat IP. Nomor ini terdiri atas 4 bilangan dengan masing-masing bernilai antara 0 sampai 255 dan antara bilangan dipisahkan oleh tanda titik. Contoh 128.252.115.5. Sistem yang memetakan domain ke alamat IP disebut domain name server atau DNS. Server ini memiliki daftar nama jaringan lokal, nama komputer, serta alamat IP. Selanjutnya, sumber daya internet. Bisa dilihat pada tabel. Sumber daya yang pertama yaitu email yang digunakan untuk bertukar surat elektronis. Yang kedua, mailing list, sebuah alamat email yang digunakan oleh sekelompok pengguna internet untuk melakukan kegiatan tukar-menukar informasi. Yang ketiga, IRC atau Internet Relay Chat, fasilitas untuk melakukan percakapan dalam bentuk tertulis secara interaktif. Yang keempat, FTP atau File Transfer Protocol, sarana untuk melakukan transfer berkas dari komputer lokal ke komputer lain. Yang kelima, WAIS atau Wide Area Information, server perangkat yang digunakan untuk melakukan pencarian data pada internet yang dilaksanakan dengan menyebutkan basis data dan kata kunci yang dicari. Dan yang terakhir, WWW atau World Wide Web, sistem yang menggunakan pengaksesan informasi dalam internet melalui pendekatan hypertext. Selanjutnya, intranet. Intranet adalah jaringan komputer dalam sebuah perusahaan yang menggunakan teknologi internet sehingga berbentuk lingkungan seperti internet, tetapi bersifat private bagi perusahaan yang bersangkutan. Bisa dilihat pada gambar. Di situ ada internet dengan firewall. Selanjutnya, apa itu extranet? Jadi, extranet adalah sebuah internet yang dapat diakses melalui pemakai yang berada di luar perusahaan. Extranet dapat digunakan, yang pertama, pertukaran data dengan volume yang besar. Yang kedua, berbagai katalog produk dengan pedagang. Ketiga, kerjasama dengan perusahaan lain dalam rangka pengembangan patungan. Dan terakhir, berbagi informasi yang ditunjukkan khusus untuk perusahaan mitra kerja. Selanjutnya, nilai bisnis internet. Menurut O'Brien 2021, yang pertama, menghasilkan pendapatan baru melalui penjualan online. Kedua, memperkecil biaya penjualan dan dukungan pelanggan secara online. Ketiga, menarik pelanggan baru dengan pemasaran dan iklan web. Dan yang terakhir, membuat produk-produk baru agar bisa diakses melalui web. E-bisnis adalah penggunaan teknologi internet untuk menghubungkan dan memperdayakan proses bisnis, perdagangan elektronik, dan komunikasi serta kolaborasi di dalam sebuah perusahaan dan dengan para pelanggan, pemasok, mitra bisnis yang lain atau O'Brien 2021. Dalam e-bisnis mencakup 3 bagian. Yang pertama itu sistem komunikasi dan kolaborasi, yaitu pada perusahaan anggota tim kerja dapat melakukan koordinasi, komunikasi, dan kolaborasi dengan menggunakan teknologi seperti surat elektronik atau email,
sistem chat ataupun video konferensi. Yang kedua itu perdagangan elektronik, yaitu disebut e-commerce, segala bentuk kegiatan pembelian dan penjualan, pemasaran produk, jasa, dan informasi yang dilakukan secara elektronis. Yang ketiga yaitu sistem bisnis internal. Internal yaitu digunakan untuk melayani proses dan bisnis secara internal. Adapun contoh dari e-bisnis yaitu manajer yang sedang berpergian dapat mengakses database perusahaan yang terdapat pada server secara mudah. Selanjutnya yaitu e-commerce. Adapun macam-macam domain e-commerce yaitu B2B atau situs global south. Yang kedua B2C atau situs deal Cisco, Amazon, Gramedia, dan Bineka. Yang ketiga C2B atau situs Fotolia. Yang keempat itu C2C atau situs eBay, Kasus, dan Toko Bagus. Selanjutnya yaitu organisasi virtual. Adapun organisasi virtual terbagi menjadi 4. Yang pertama itu jaringan organisasi yang independen yang dihubungkan dengan TI dengan tujuan mengeksploitasi peluang pasar dengan berbagai keterampilan, biaya, dan akses pasar. Yang kedua yaitu biasanya beroperasi karena proyek. Yang ketiga itu pegawai sedikit, fasilitas administrasi secukupnya. Adapun contoh dari organisasi virtual yaitu Global Research Consortium atau CRC dan European Grid Infrastructure atau EGI. Selanjutnya yaitu intermediary. E-commerce melahirkan perantara yang berbasis internet atau Ebers dan Griffin 2021. Adapun fungsi dari intermediary yang pertama yaitu mengumpulkan informasi tentang para penjual dan menyajikannya dalam bentuk praktis pada konsumen. Yang kedua yaitu membantu menyalurkan produk internet dan konsumen. Adapun contoh dari intermediary yaitu situs agoda.com atau pesanan hotel dan tiket.com. Selanjutnya yaitu m-commerce. M-commerce yaitu generasi setelah e-commerce dan bentuk penjualan dan pembelian produk serta kegiatan lain yang terkait dengan pelanggan. Misal, untuk mentransfer uang dilakukan oleh peranti yang bergerak. Yang kedua itu pemakai dapat mengakses internet tanpa PC. Adapun contoh dari m-commerce yaitu beberapa bank memungkinkan penggunaan ponsel untuk transaksi pembelian barang atau transfer uang. Selanjutnya yaitu e-government yaitu TI untuk melakukan transformasi hubungan dengan masyarakat, bisnis, sesama badan pemerintah dan pegawai. Intinya adalah proses pemanfaatan teknologi informasi sebagai alat untuk membantu menjalankan sistem pemerintahan secara lebih efisien. Pun contoh dari program e-government Kemenak yang pertama itu G2G yaitu governance yaitu koordinasi dengan instansi pemerintahan. Yang kedua itu G2C yaitu conference to Gitins atau layanan haji dan pendidikan. Yang ketiga itu G2B conference to business yaitu kerjasama dengan rekanan. Yang terakhir itu G2E atau conference to
and Employees, yaitu sistem informasi kepegawaian terintegrasi, sistem informasi pengawasan dan audit internal terintegrasi yang terakhir dan lain-lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.